Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Oke, di sore ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tutorial penggunaan Google Form untuk pelaksanaan UTS genap dan US yang akan kita laksanakan di pekan depan. Oke, untuk langkah pertama, silakan Bapak Ibu buka browsernya masing-masing, kemudian buka Google Drive-nya. Setelah Google Drive-nya terbuka, Bapak Ibu bisa langsung klik New, kemudian pilih More, Google Form, dan Blank Form. Oke, setelah Google Form-nya terbuka, kita ganti di sini dengan diketik manual ujian tengah semester UTS genap tahun pelajaran 2019-2020. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung masukkan logo dari Yasmu-nya. Oke, nanti untuk logonya saya kirimkan di grup. Nah, setelah dimasukkan logonya, nanti logonya akan ada di posisi kiri. Kita tinggal klik ini untuk memindahkan logonya agar posisinya jadi di kanan. Setelah kita masukkan logo, kita klik yang ini, Bu. Nah, setelah itu kita lanjut di sini data diri peserta ujian. Oke, kemudian untuk yang pertama datanya yaitu nama lengkap. Nah, ini wajib untuk diisi. Kemudian setelah nama lengkap, di sini kelas juga sama, wajib diisi. Nah, untuk kelas kita bikin aja menggunakan optionnya. Yang pertama kelas 10, yang keduanya kelas 12. Nah, kalau nanti US, untuk yang US berarti nanti tinggal diganti aja di sininya jadi ujian sekolah. Kemudian di sininya nanti kelasnya cukup kelas 12 aja gitu. Nah, kemudian setelah kelas kita masukkan pilihan kompetensi keahlian. Nah, karena kita baru ada 2 kompetensi keahlian, berarti kita cukup masukkan 2. Teknik komputer dan jaringan. Kemudian yang keduanya otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, ini juga sama, wajib untuk diisi. Kemudian setelah 3 itu kembali kita kasih sisipan. Nah, di sininya verifikasi peserta ujian. Nah, untuk verifikasi peserta ujian cukup satu aja di sininya, password. Nah, untuk password kita bisa klik titik 3 yang di sini, kemudian respon validation. Nah, setelah itu di sininya kita pilih teks. Nah, teksnya ini untuk passwordnya bebas kita mau menentukan apa. Yang penting nanti untuk passwordnya diinfokan ke panitianya. Oke, untuk yang ini saya bikin passwordnya itu misalnya MTK 10. Oke. Nah, ini custom error text. Custom error text itu teks apa yang akan muncul ketika siswa salah memasukkan passwordnya. Contohnya di sini misalnya password yang Anda masukkan salah. Nah, nanti ketika
siswa yang akan login dia salah menggunakan passwordnya bukan MTK10, maka akan muncul tulisan password yang Anda masukkan salah. Nah, kemudian setelah itu di sini bisa kita itu lagi, dibagi lagi jadi section keempat. Section keempat itu di sini baru soal ujian tengah semester UTS online, UTS genap online, SMK IT Bina Madani. Oke, setelah itu kita tambahkan di sini pertanyaan. Nah, baru masuk ke pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama misalnya di sini apa ya pertanyaan? Oke, misalnya 1 ditambah 1. Nah, jawabannya berarti 2, kemudian 1, 3, 4, 5. Nah, udah. Kalau udah, selanjutnya oh ya, harusnya di awal kita kesini dulu pengaturan. Terus kita buat quiznya ini, kita aktifkan make this a quiz. Nah, setelah make this a quiz, ini nggak usah misquotation. Nah, ininya nggak usah nih, nggak apa-apa. Kemudian presentasi nah ini nggak usah. Progress bar oke. Nah, ini your response has been recorded. Nah, ini nanti pesan apa yang akan masuk ke siswa ketika siswa udah selesai melaksanakan, mengerjakan semua soal dan udah submit. Oke, di sini bisa terima kasih Anda sudah mengikuti UTS online dengan baik. Semoga hasilnya nggak usah deh, dengan baik. Nah, kalau misalnya kita mau ngacak soalnya biar soal yang muncul di siswa itu beda-beda, kita bisa shuffle question order gitu. Kemudian secara generalnya, nah kita bisa pilih nih limit to one response. Nah, ini biar siswa itu cukup satu kali, cuma bisa satu kali mengerjakan ini, nggak bisa berkali-kali. Kemudian edit after submit nggak usah, si summary karakter and text response itu nggak usah juga. Nah, langsung di save. Nah, setelah di save, nanti di sini kita bisa langsung answer questionnya. Nah, answer questionnya misal di sini 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2. Nah, ini terus poinnya berapa? Karena kita 20 soal, berarti satu soalnya poinnya 5. Kalau misalnya di US itu kan 25 soal, berarti satu soal poinnya 4. Nah, setelah itu di sini down. Udah. Nah, setelah ini kita tambahin soal selanjutnya. Yang selanjutnya misalnya 2 tambah 2, 3, 1, terus 4, 6, 10. Nah, ini answer questionnya 4, poinnya juga 5. Oke, udah cukup. Nah, ini seperti ini. Nah, biar siswa itu wajib menjawab semua soal, berarti di sini kita pilih required. Agar soal ini harus dijawab sama siswa. Kalau siswa nggak menjawab soal-soal ini, maka nanti dia nggak bisa submit jawabannya. Tuh. Nah, kemudian kita bisa pilih di sini shuffle option order.
Jadi nanti pilihannya itu akan ngacak di siswa. Ini juga sama, setiap soalnya di pengaturan seperti ini. Oke. Udah cukup seperti itu sampai nanti 20 soal, sampai selesai 20 soal dan 25 soal untuk yang US-nya. Nah, kalau kita udah selesai dan kita pengen ngecek gimana sih tampilannya nanti ketika dibuka oleh siswa, kita bisa buka di sini, preview. Nah, ini tampilannya ketika siswa membuka nanti linknya. Nah, nanti link mana yang Bapak Ibu share ke saya, itu linknya ini tinggal di copy dan dikirimkan ke saya. Gitu. Nah, untuk yang ini nanti siswa tinggal next. Setelah itu ngisi nama lengkapnya siapa. Misalnya di sini. Nah, next. Oh, ada passwordnya. Passwordnya tadi MTK10. Nah, itu kalau misalnya ngasih passwordnya benar. Kalau misalnya dia salah mengisikan passwordnya, nanti akan keluar seperti ini. Password yang Anda masukkan salah. Oke. Nah, ini tadi jawabannya berapa ya? 2 tambah 2, 4. Kemudian 1 tambah 1, 2. Oke, baru submit. Dan terima kasih Anda sudah mengikuti UTS online dengan baik. Nah, ini seperti ini nanti tampilan di siswanya. Kalau siswanya mau ngeliat skornya, ya bisa dia langsung view score. Nah, di sini dia bisa langsung ngeliat kunci nilai dia berapa dan bisa juga ngeliat kunci jawabannya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian agar linknya menjadi lebih singkat, maka Bapak Ibu bisa Ctrl C, kemudian buka lagi bit.ly. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik ini create. Nah, di paste linknya ke sini. Setelah itu di sininya customnya bisa diubah UTS online underscore mapelnya, nama pelajarannya apa, baru SMKIT Bina BM aja ya, biar nggak kepanjangan. Nah, cukup seperti ini. Jadi kita seragami nanti linknya bit.ly garing UTS online underscore mapelnya apa underscore SMKIT BN. Kemudian di save dan selesai. Nanti kita tinggal yang Bapak Ibu share ke saya cukup ini aja, link UTS online mapel dan underscore SMKIT BN. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai penggunaan Google Form untuk proses ujian kita nantinya di pekan depan.